Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu punya banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan pribadi, keluarga, sampai tanggung jawab sosial. Dua hal yang seringkali menjadi bagian dari pengelolaan keuangan kita adalah pajak dan siswa. Lalu, bagaimana cara kita untuk merencanakan kedua hal tersebut? Kalian pernah nggak sih ngerasa uang bulanan cepet habisnya? Terus bingung kemana aja sih perginya? Padahal kalau dipikir-pikir, gaji udah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, bisa jadi itu karena belum ada perencanaan keuangan yang rapi, terutama soal pajak dan siswa. Dua hal ini seringkali kita anggap sepele, tapi sebenarnya punya peran penting dalam kehidupan kita, baik sebagai warga negara maupun sebagai umat muslim. Dalam keuangan syariah, perencanaan itu bukan cuma soal nabung dan investasi, tapi juga bagaimana cara kita memenuhi kewajiban, seperti pajak kepada negara, dan ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk sesama. Pajak adalah kontribusi nyata kita dalam membangun fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur negara. Sementara ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk tanggung jawab sosial yang mengajarkan kepedulian dan solidaritas antar umat. Lalu, kenapa sih harus direncanakan? Jawabannya, karena pajak dan siswaf punya hitungan dan waktunya masing-masing. Misalnya, zakat penghasilan yang wajib dibayar 2,5% dari penghasilan bersih, atau zakat fitrah yang wajib dibayar setahun sekali menjelang Idul Fitri. Kalau nggak direncanakan dari awal, bisa jadi uangnya kepake buat hal yang lain kan? Biar makin paham, yuk kita bahas apa aja sih jenis-jenis pajak dan zakat. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dikenakan dari penghasilan kita, baik sebagai karyawan maupun profesional seperti dokter, pengacara, dan lainnya. Kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan rumah atau tanah. Ketiga, pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak ini dibayarkan rutin setiap tahun untuk mobil atau motor yang kita punya. Sedangkan di bagian zakat, jenis yang pertama yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib bagi setiap muslim menjelang Idul Fitri, dibayar dengan makanan pokok setara kurang lebih 2,5 sampai 3 kg atau uang senilai itu. Kedua, zakat penghasilan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari pendapatan rutin seperti gaji atau honor sebesar 2,5% jika sudah mencapai nisab. Ketiga, zakat harta atau mal, yaitu meliputi zakat emas, perak, tabungan, dan investasi jika disimpan selama 1 tahun dan mencapai nisab. Ingat ya, pajak dan zakat bersifat wajib, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf sifatnya sunnah, bisa dikerjakan ataupun tidak. Terus, gimana sih metode perencanaan pajak dan siswaf ini? Jawabannya gampang kok. Kita bisa ikuti beberapa langkah sederhana berikut ini. Pertama, identifikasi penghasilan dan aset. Kamu bisa mencatat semua sumber penghasilan bulanan dan aset yang dimiliki, seperti rumah atau kendaraan. Kedua, menghitung kewajiban. Hitung berapa zakat yang harus dibayar, berapa pajak penghasilan,
dan kapan jatuh tempo pajak aset. Jangan lupa kurangi total penghasilan dengan kebutuhan pokok, cicilan, dan nafkah tanggungan ya. Ketiga, buat alokasi bulanan. Sisihkan dana secara rutin setiap bulan agar tidak kaget saat waktu pembayaran tiba. Kamu bisa membuat pos keuangan untuk pajak, zakat, serta infak dan sedekah secara berbeda agar lebih jelas. Keempat, catat dan evaluasi. Simpan semua bukti pembayaran pajak serta zakat dan evaluasi rencana keuangan secara rutin setiap 3 hingga 6 bulan sekali. Kita ambil contoh perencanaan keuangan Ahmad. Ahmad adalah seorang dokter spesialis dengan penghasilan sebesar 25 juta rupiah per bulan. Ia sudah menikah dan punya 1 anak. Ahmad juga memiliki rumah pribadi, 1 buah mobil, dan 2 buah sepeda motor. Setiap bulannya, ia mengalokasikan sekitar 15 juta rupiah untuk kebutuhan pokok keluarga, cicilan, dan nafkah. Untuk perhitungan lebih detailnya, bisa kalian lihat pada tabel berikut. Dengan membuat perencanaan yang rapi, Ahmad tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan umat muslim, tapi juga tetap bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk infak dan sedekah. Dengan menyisihkan penghasilannya sejak awal, semua kewajiban bisa tertutupi tanpa membebani keuangan keluarga. Jadi teman-teman, yuk mulai sekarang jangan anggap enteng perencanaan keuangan, terutama soal pajak dan ziswaf. Dengan perencanaan yang baik, setiap rupiah dari penghasilan kita bisa menjadi lebih bermakna. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama dan untuk keberkahan hidup kita. Thank you for watching. See you in the next video.